Selamat malam sahabat navigasi. Tema kali ini adalah santet itu nyata, tapi mungkinkah orang Kristen bisa disantet? Seandainya ada seorang teman dekat Anda yang juga orang Kristen, tiba-tiba jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Berbagai pengobatan sudah dicoba, tetapi tidak ada yang berhasil. Orang-orang mulai berbisik mengatakan, mungkin dia disantet. Di Indonesia kepercayaan pada santet masih kuat, bahkan di kalangan yang religius sekalipun. Disinilah letak dilema yang sering muncul di masyarakat kita. Ada ketakutan tersembunyi bahkan di antara orang yang percaya bahwa kuasa gelap seperti santet bisa menimpa mereka. Bukankah kita sudah sering mendengar cerita orang yang kena santet, bahkan orang yang katanya aktif dalam pelayanan gereja? Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar orang Kristen yang sungguh-sungguh mengandalkan Kristus bisa terkena santet? Tidak bisa disangkal bahwa sihir dan kuasa gelap adalah nyata. Alkitab sendiri mengakui adanya kuasa kegelapan, seperti yang terlihat dalam kisah-kisah orang yang dirasuki roh jahat di zaman Yesus, yang ada di Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20, atau penyihir Simon yang mempraktekkan sihir di Kisah Para Rasul 8. Dunia spiritual itu nyata, dan ada kekuatan jahat yang sedang mencoba menyerang manusia. Bahkan Rasul Paulus memperingatkan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Banyak orang percaya yang mungkin khawatir bahwa sihir, santet, atau kutukan bisa mempengaruhi hidup mereka. Bahkan dalam konteks budaya Indonesia di mana praktek-praktek perdukunan masih sering terjadi, ketakutan ini bisa menjadi lebih nyata lagi. Kisah tentang orang yang kena santet, terkena guna-guna, atau sihir sering menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Namun, inilah kebenaran yang harus kita pahami. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Kristus tidak bisa disentuh oleh kuasa kegelapan termasuk santet. Alkitab memberikan jaminan perlindungan bagi orang percaya. Berikut adalah 5 alasan mengapa kuasa sihir atau santet tidak bisa menjamah anak Tuhan. Yang pertama, adanya perlindungan kuasa Allah melalui Yesus Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 28 dan 29, Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang dapat merebut domba-dombanya dari tangannya. Artinya, mereka yang berada dalam perlindungan Yesus Kristus tidak dapat dijamah oleh kuasa jahat termasuk santet. Yang kedua, setiap orang percaya atau anak Allah memiliki kuasa atas iblis dan roh jahat. Lukas 10 ayat 19 mengajarkan bahwa orang percaya diberi kuasa untuk melawan segala kekuatan musuh. Santet yang merupakan bagian dari kuasa jahat tidak bisa menyentuh orang Kristen yang memiliki otoritas di dalam Kristus. Yang ketiga, Roh Kudus yang berdiam dalam orang percaya lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4 menegaskan bahwa roh yang ada di dalam orang percaya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini berarti Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap orang percaya jauh lebih kuat daripada kuasa roh jahat apapun. Yang keempat, darah Kristus melindungi orang percaya dari setiap kuasa kegelapan. Wahyu 12 ayat 11 menunjukkan bahwa darah Kristus melindungi orang percaya. Ketika kita hidup di bawah perlindungan darah Yesus, tidak ada sihir atau santet yang bisa menjamah kita. Yang kelima, tidak ada kutuk yang berlaku bagi mereka yang berada di dalam Kristus.
Galatia 3 ayat 13 menunjukkan bahwa Yesus sudah mengambil alih semua kutukan yang seharusnya jatuh kepada manusia, sehingga tidak ada lagi kutuk bagi mereka yang hidup di dalam Kristus. Sahabat navigasi, santet itu memang nyata, tetapi tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan. Orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus memiliki kuasa dan perlindungan dari Tuhan sendiri. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri mereka lebih besar dari segala kuasa jahat di dunia. Tidak perlu takut terhadap santet, karena Allah sendiri menjamin keselamatan dan perlindungan bagi mereka yang mengandalkannya. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, tetapi dalam iman yang teguh. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyentuh anak-anak Allah yang hidup sungguh-sungguh mengandalkan Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.